Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gusan, saya ingin bertanya, aturan mainnya dalam kita bertajali itu yang benar bagaimana? Dalam bertajali yaitu menghilangkan keakuan diri kita kan? Dalam firman Allah, dalam ayat kursi itu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu kan jelas bahwa Allah menerangkan dirinya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, bahwa aku, kata Allah, adalah tiada Tuhan selain aku, kata Allah, dan aku aku adalah yang hidup dan mandiri dan tidak bergantung pada apapun. La ta'khudhu sinatu wala naum, dan tidak letih, lelah atau mengantuk atau tidur. Dan apa yang ada di langit adalah kepunyaanku, kata Allah. Nah, dalam kita bertajali, misalkan aja kita tidur, mau tidur, ngantuk, tidur. Kalau kita bertajalinya itu membuang keakuan kita menjadi keakuan Allah yang berdaya upaya. Berarti kita itu mengaku bahwa kita adalah Allah yang berdaya upaya. Padahal Allah sendiri menerangkan dirinya, dialah yang berdaya upaya. Sedangkan kita sebagai bagian dari Nur Muhammad, adalah makhluk dari Allah, itu kan adalah bagian dari dirinya Allah yang tidak berdaya, sehingga kita menyandang kalimat pasif, digerakkan, ditidurkan, dimatikan, kan gitu. Tapi Allah, dirinya Allah sendiri itu kan yang aktif, yang menyandang kata yang menyandang kata menidurkan, mematikan, menghidupkan, kan gitu. Lah, tajali saya selama ini tuh ya bingung. Saya ini menyandang yang aktif atau yang pasif dalam gerak tubuh saya, dalam pandangan saya, pendengaran saya. Saya berusaha untuk menghilangkan keakuan diri saya. Tapi sebatas apa? Keakuan yang bagus, yang menurut aturan main kita sebagai Nur Muhammad, yaitu ciptaan Allah, bagian dari dirinya Allah yang lemah, yang ngantuk, yang ingin tidur, atau bergantung pada Allah yang mempunyai daya upaya. Itu Gus, saya ingin kejelasan tentang aturan mainnya tajali. Syariatnya tajali itu bagaimana? Peraturannya, apa kita mengaku bahwa kita sebagai Allah yang berdaya upaya? Saya kira tidak. Tolong penjelasan yang jelas untuk diri saya, mungkin untuk rekan-rekan sekalian juga nanti bisa bermanfaat, agar kita bisa kembali kepada Allah dengan baik dan benar dan diridhoinya. Terima kasih Gosan, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi daripada tahalli sesudah taholli itu adalah membersihkan, menafikan keakuan selain Allah. Lagi itu toh. Termasuk aran mulai Nur Muhammad, ruh atau Insanul Kamil, itu harus dibersihkan. Cara membersihkan adalah hanya Anda lewat Sirul Asror di dalam Syu'arul Basyiroh sampai dumugi sampai Ainul Basiroh. Tatkala proses Syu'arul Basiroh kok masih muncul
kalimat-kalimat atau titel Nur Muhammad Roh Insanul Kamil selama itu belum bisa dikatakan tajalli. Selama itu belum dikatakan tajalli. Kalau yang ditanyakan syariatnya tajalli apa? Ya proses tahalimu ketika saat suluk atau zuhud menuju kewusulan Allah. Bapak Ibu, yang dikatakan keakuan Allah itu berarti setelah proses habisnya penghilangan akunya hamba. Kalau proses keakuan makhluk dalam hatimu itu dikatakan betul-betul hilang, bukan berarti makhluk itu ngaku Tuhan. Paham maksud gelak? Saya ulangi lagi. Kalau proses keakuan makhluk yang disebut tahali, yang sebagai syariatnya tajalli, iku betul-betul selesai, maka dengan sendirinya dalam dirimu muncul keakuan Allah. Tatkala muncul keakuan Allah bukan berarti si makhluk iki mang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Jenengan nek bingung, durung terima tentang masalah iki, artinya makhluk iku ngaku Tuhan, maka iku tetanda syariat tajalli iku belum selesai. Saya kasih contoh. Ketika saat sampean iki sholat, oke, proses tahalli dilakukan untuk menghilangkan keakuan makhluk yang sholat. Lah ngeten nggih? Wis. Cukup sampai ngerasa netepno keakuan hidup iku mau yang berperan, dan sampean tidak mempunyai daya upaya apapun apalagi ngaku-ngaku hidup sebab dihidupi. Nggak bisa. Memang secara syar'i manusia hidup, roh hidup sebab dihidupkan Allah. Wa nafahtu lan kutiup roh itu. Berarti maksudnya kutiup berarti kuhidupi. Ikulah bahasa ilmu syariah, dan itu sudah benar. Karena ada hubungannya dengan sifat basariyah. Tetapi kita harus lepaskan itu. Melepaskan hal-hal itu bukan berarti kita keluar dari hukum yang sebenarnya. Enggak. Justru Anda nanti akan menemukan hukum yang sebenarnya. Nyun sewu. Kalau proses tahalli itu dikatakan sudah selesai, alias syariat tajalli sudah rampung, selesai, mesti hidup itu dawuh di dalam dirimu, bukan dirimu yang dawuh, dirimu makhluk roh itu bukan. Hidup itu dawuh, innani anallah, ya aku iki Allah, aku iki hidup. Tapi ojo kok artekno Gusti Allah sholat. Paham? Ojo. Ingat, ainul basyariyah mripat dohir iku kanggo metuki perkara zahir. Ainul basirah mripat batin kanggo metuk menyang Allah, kanggo nyawang menyang Allah. Yaiku hidup. Iki proses tahalli.
proses su'arul basyirah. Tapi bila mana su'arul basyirah ainul basyirah, mata hati jenengan gunakan untuk melihat makhluknya, ya gak ketemu. Sampai kapanpun tidak bisa bertemu, dan sampai kapanpun belum dikatakan tajalli. Ingat, wa ma ubari'u nafsi, sing jenenge nafsu iku tidak henti-hentinya akan berupaya lewat jalan apapun untuk menghalangi si ruh untuk pelepasan diri dari kemakhlukannya. Nggak akan sampai kapanpun. Jadi cara yang simpel, tutne su'arul basyirah itu dengan tidak melihat makhluk dirimu yang melakukan. Rasa itu apa toh? Rasa itu iman. Iman iku percaya. Sing duwe gerak iku duduk jasad. Sing duwe gerak iku duduk roh. Sing duwe gerak iku duduk makhluk. Kan jelas, la haula wala quwata illa billah. Sudah jelas. Jenengan tinggal merasakan. Nek ditarkibno definisinya sing jenenge iman utawa rasa, atimu sadar dan menyadari bahwasanya af'al yang terjadi itu adalah af'alullah. Dengan menguatkan rasa itulah nanti akan bisa sampai ke ainul basyirah. Ain iku melihat, melihat iku ketemu. Sing tak maksud ketemu hidup yang kau yakini yang punya gerak tadi. Tapi syarate dikatakan sudah sampai ke ainul basyirah, dirimu sudah tiada. Hamba sudah tidak merasa. Bagaimana hamba bisa merasa? Wong hambanya itu sudah tiada. Sing tak maksud hamba itu adalah ruh. Iku hamba. Sudah tiada. Jadi sinten sing merasakan, sinten yang memberi nama, sinten yang melakukan. Akhirnya dijawab di dalam surat At-Thaha ketika saat Nabiullah Musa datang ke Turi Sina, sudah di lembah tua. Di situ Allah dawuh, hidup itu innani anallah, berarti Musa ini sudah tidak ada. Diceritakan di situ Musa semaput, tegese semaput, fana, hilanglah Musanya. Kalau selama kita masih merasa kita yang bertajalli, berarti ikut tanda kita belum tajalli. Gitu Pak. Sederhana. Wis ikuti aja rasa dalam hatimu. Sing fungsinya rasa mengukuhkan yang hidup itu adalah Allah yang punya gerak, yang punya segala-galanya. Tapi aja delok makhluke. Sampai nek sik ndelok makhluke, sampai ulek-ulek cukul, mboten saged. Akhirnya kita takut kejebak di dalam pengakuan sebagai Tuhan. Memang niku zona yang amat krusial. Zona di mana jenengan kali kula dihadapkan kemamangan dan lain sebagainya. Kalau ini sudah betul-betul miturut teori ilmu, ajaran, tuntunan dikatakan sudah tajalli, hambane kabeh kan ilang toh Pak. Wis reneng toh. Berarti sing dawuh aku Allah iku duduk hamba. Hidup pada dirimu yang Allah, yang Quran iku mang sampun genahno yen Allah iku ana jero ya ana njaba hidup iku. Waqala aidan min hablil warid. Kuwi nek tanya Allah iku ning ndi?
Di mana Allah itu? Dijawab min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Wis. Ya apa oleh kuwi goleki? Ya hidup itu dulur. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kau bisa sampai di situ? Hanya satu jalannya, masih model lewat syukur, model lewat macem-macem iku bahasa syariate. Kalau tidak kau tuangkan sirul asrar, nggak akan bisa sampai ke tajalli, nggak iso. Saya tegaskan sekali lagi, yang terakhir, maksud tajalli itu bukan berarti makhluk itu ngaku-ngaku tuh Tuhan. Kita mengatakan dia ngaku-ngaku Tuhan, saya mengaku-ngaku Tuhan, karena di dalam diri saya masih muncul makhluk itu. Kalimat penegasan kalau Allah itu maha hidup, kalau kita mati, kalau Allah itu wujud, kalau kita itu fana. Dengan dasar itulah bagaimana caranya kita untuk bisa fana. Berarti rasa rumangsa ana iku kudu dipepes, harus dihilangkan. Hanya dengan satu cara, sirul asrar, proses itu meriku. Kalau tanya bagaimana kita tajalli yang dengan benar, yaitu tadi, simple mawon. Gak usah bahas masalah ono roh idofi, ono roh jisim, ono roh nabati dan lain sebagainya. Wes rangkulen dadi siji lebokno alan arruh dalam makhluk, beres wis. Tambah bingung sampean kok. Tambah bingung. Nek wis masuk dalam makhluk berarti gak ruh tok sing mlebu, malaikat mlebu, ya ta? Terus apa iblis jin ya mlebu, wit-witan mlebu, alam dunya kabeh iki mlebu dalam satu wadah namanya makhluk. Kita itu kadang-kadang terobsesi dengan kebiarin dunya. Contoh, ana kucing kerah, ya ta? Mengapa kita tidak bisa melihat hidup di situ? Karena kita terobsesi dengan wujudiku kucing. Ingat, teori mengatakan ainul basariyah meripat dohir kanggo ndelok makhluk dohire, meripat batin kanggo ndelok batine, maksudku hidup. Tapi bukan berarti kalau sudah melihat Allah yang menguasai kucing kerah, ojo didelok, oh Gusti Allah kerah, ojo. Senes, Gusti Allah menguasai dalam kekerahan mang. Nek Gusti Allah menguasai dalam kekerahan, berarti senek luru lho Pak. Ono sing dikuasai, ono sing nguasa, iki ya durung tajalli. Nek hati kita masih ada kalimat dua, Allah yang menggerakkan, kita yang digerakkan, itu berarti belum tajalli, belum pantas nyandang akunya Allah, belum. Nanti yang dawuh aku Allah iku urip iku duduk kita, bukan. Itu akan muncul tatkala akune kita itu sudah sirna. Paham nggih? Nggih.